Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up sobat belajar? Balik lagi dengan Kak Gilang. Kalau ada Kak Gilang berarti ini saatnya kita belajar kimia. Hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang atom-atom atau unsur-unsur yang ada di muka bumi. Kita akan membandingkan antara emas dan aluminium, ya. Jadi kita akan membahas kenapa sih emas kalau di alam itu bentuknya murni, sedangkan kalau aluminium itu dia berupa bauksit, ya. Nah, emas itu berada di golongan 1B, di golongan transisi, ya, dengan nomor atom 79 dan nomor masanya 197. Kalau aluminium dengan nomor atom 13, lalu nomor masanya 27 di golongan 3. Ya, kalau golongan emas itu aurum di golongan 1B, kalau aluminium di golongan 3. Nah, jadi bentuk emas pada saat ditemukan di alam itu berbeda dengan perhiasan emas yang sobat belajar diketahui. Jadi dalam emas itu ada penempaannya, ya. Jadi emas itu ternyata bisa dapat dibentuk, ya, menjadi cincin, gelang, terus kalung. Nah, dan emas itu telah diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan perhiasan. Nah, bentuk emas itu saat ditemukan itu dia tuh seperti ini. Ya, ada yang bongkahan atau dia emas nugget, ada emas yang dalam serbuk yaitu emas aluvial, ya. Jadi dia tuh murni, langsung emasnya. Nah, emas itu adalah salah satu logam mulia paling dicari di bumi. Jadi emas itu berasal dari tabrakan meteorit lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Setelah bumi terbentuk, selama pembentukan bumi, besi yang cair tenggelam ke pusat planet untuk membentuk inti. Nah, besi cair ini tidak memasuki perut bumi itu sendirian. Jadi, dia itu membawa serta seluruh logam mulia. Salah satunya adalah emas. Hasil ini didapatkan dari peneliti setelah menganalisis bebatuan di Greenland yang berusia hampir 4 miliar tahun. Batuan purba ini memberikan pengetahuan mengenai komposisi planet kita tak lama setelah pembentukan inti bumi, tetapi sebelum tabrakan meteorit terjadi. Jadi si emas itu ternyata bukan dia berasal dari bumi langsung, tapi dia dari tabrakan meteorit. Nah, besi-besinya itu, ya, yang masuk ke kerak bumi itu tidak hanya masuk hanya besinya saja, tapi dia membawa logam mulia yang lain. Salah satunya adalah emas. Menurut pengukuran besi tinggi dari 2 isotop atau varian atom, logam mulia yang juga langka menunjukkan bahwa meteorit yang mengandung logam mulia itu menghantam bumi. Jadi tabrakan meteorit ini kemudian melapisi bumi dengan kandungan emas, platinum, dan unsur-unsur lain lama setelah menghilang ke planet inti ini. Setelah logam-logam mulia ini memasuki inti bumi, proses geologi kemudian membentuk benua dan memusatkan logam mulia di kantong-kantong tambang saat ini. Nah, kalau aluminium itu dalam bentuk bauksit. Nah, ini adalah bentuk bauksitnya, ya. Jadi dia tuh batuan. Kalau bauksit itu adalah batuan, bukan mineral tunggal. Kalau emas, logam mulia itu kan mineral tunggal, langsung jadi ditemukannya tunggal. Menurut definisinya, bauksit itu terdiri dari 3 dominan mineral, yaitu aluminium hidrat, ada gipsit, bohemit, dan diaspora yang terasosiasi dengan mineral lempung kaolin. Jadi kuarsa ada BJFE dan Ti, dan beberapa mineral lainnya. Nah, alumina atau biasa disebut dengan aluminium oksida diekstrak dari bauksit melalui penyelingan. Jadi bauksit aluminium itu ternyata ditemukan berawal dari bauksit. Untuk mendapatkan aluminium itu harus diolah lagi. Kalau emas itu dalam bentuk emasnya langsung. Jadi bentuknya emas nugget atau emas aluvial, ya, dari bongkahan atau dia serpihan. Menggunakan larutan panas soda kaustik dan kapur. Proses ini disebut proses pemurnian atau refining proses. Nah, ini adalah jadi si bauksitnya diolah, di refining akan menghasilkan alumina, ya, lalu akan menghasilkan alumina asli atau benar-benar murni, diproses lagi akan menghasilkan aluminium. Jadi hasil proses dari aluminium itu dipanaskan dan disaring, lalu akan menghasilkan aluminium yang murni. Jadi kalau emas dalam bentuk emas asli karena dia adalah berasal dari tabrakan meteorit. Kalau bauksit itu dia bukan mineral tunggal, ya, jadi diproses lagi akan menghasilkan aluminium. Jadi itulah jawaban kenapa si emas dalam bentuk murninya, kalau si aluminium berasal dari si bauksit. Bagaimana? Mudah bukan sobat belajar?
Karena belajar itu mudah, ayo belajar.